dalam cinta bahkan ego ini bisa serendah mungkin, ada yang bilang bahkan sampai hilang. Karena dalam cinta yang ada di pikiran, yang hidup dalam diri seorang pecinta adalah yang dia cintai. Bagi orang yang seperti ini, bahkan hidupnya sendiri adalah persembahan terhadap yang dia cintai. Maka pengorbanan itu dekat dengan cinta. Pengorbanan yang tulus adalah manifestasi dari cinta yang juga tulus. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, kita lanjutkan ngaji kita. Malam hari ini kita ganti sesi. Oke, selanjutnya, pengorbanan adalah manifestasi dari satu watak yang kita kenal sebagai cinta. Orang itu kalau mode hidupnya adalah cinta, maka pengorbanan itu bukan sesuatu yang berat. Kalau orang sudah jatuh cinta, tadi kan di antara yang memudahkan orang berkorban itu kan ego yang rendah. Dalam cinta, bahkan ego ini bisa serendah mungkin, ada yang bilang bahkan sampai hilang. Karena dalam cinta, yang ada di pikiran, yang hidup dalam diri seorang pecinta adalah yang dia cintai. Bagi orang yang seperti ini, bahkan hidupnya sendiri adalah persembahan terhadap yang dia cintai. Maka pengorbanan itu dekat dengan cinta. Pengorbanan yang tulus adalah manifestasi dari cinta yang juga tulus. Rumus pertama itu. Sebaliknya, kalau engkau cintamu tulus, maka akan lahir dari situ pengorbanan yang sama tulusnya. Tapi kalau cintamu berpamrih, ya pengorbanannya menanti balasan, menanti terwujudnya pamrih tadi. Jadi ini ada hubungan timbal balik. Orang yang pecinta sejati akan terdidik dirinya untuk mudah melakukan pengorbanan. Dan orang yang membiasakan dirinya untuk berkorban, menghidupkan karakter-karakter seorang yang mudah berkorban, maka akan terbentuk jiwa pecinta dalam dirinya. Kalau cintanya masih berpamrih, ya pengorbanannya juga masih berpamrih, masih ingin balesan. Kamu sudah tak traktir hampir tiap malam minggu, masa di WA saja ndak bales. Nah itu mungkin ada pamrihnya. Minta dibales. Minta rewardnya. Minta balasannya. Kalau masih ada pamrih-pamrih berarti belum tulus. Ya pengorbanannya juga belum tulus. Dikalkulasi terus, dihitung terus. Selama aku bersamamu, sudah habis berapa aku? Nah itu berarti masih kalkulasi-kalkulasi yang berpamrih, bukan cinta. Maka biasakan berkorban, biasakan melakukan pengorbanan. Selain tadi dia sebagai jalan untuk sukses, dia juga sebagai manifestasi dari cinta. Oke, saya lanjutkan. Jadi manfaat pertama itu. Selanjutnya, pengorbanan juga punya nilai pembebasan diri dari ego. Orang yang berkorban itu kan orang yang sedang nantang egonya. Manusia itu kan biasanya ingin senangnya sendiri, ingin enaknya sendiri, ingin benarnya sendiri.
Sementara dalam berkorban, itu orang melakukan yang sebaliknya. Dia ingin orang lain bahagia. Dia ingin yang dia miliki diberikan pada orang lain. Jadi ini kan nabrak semua dengan ego. Maka berkorban itu ekuivalen dengan ketika orang membebaskan diri dari egonya. Jadi lanjutannya cinta tadi, berkorban itu manifestasi dari cinta, dan berkorban itu pembebasan diri dari ego. Ya, karena kalau egonya masih besar, pengorbanannya juga biasanya masih ada pamrih-pamrih egoisnya. Jadi pamrih egois itu, contohnya di situ saya tulis misalnya kalau ada orang ngomong, loh, saya melakukan ini demi cinta misalnya. Karena aku mencintaimu, maka aku lakukan ini. Sudah aku korbankan macam-macam banyak hal untukmu. Nah, ini menunjukkan sebenarnya ya pusatnya masih aku. Kalau pusatnya masih aku, masih egois. Kalau masih egois, biasanya pengorbanannya belum tulus. Masih ada pamrih-pamrih. Maka pengorbanan ini, selain dia jalan kesuksesan, selain dia akan melahirkan pribadi yang penuh cinta, sekaligus dia akan melatih kita untuk tidak terkungkung oleh ego. Selanjutnya, pengorbanan juga punya manfaat apa? Melatih diri kita untuk tidak terikat. Kalau urusan harta, berarti kalau bahasa Jawanya tidak kedunyan. Kalau urusan uang, berarti tidak motor duiten. Kalau urusan, pokoknya tidak terikat dunia. Tidak terikat dunia itu ya, dunia itu tidak terlalu berat dan tidak terlalu kita berati dalam hidup ini. Orang yang mudah berkorban, bahasa Jawa ini mungkin nyah-nyoh, itu kan orang yang tidak sangat terikat dengan hartanya. Orang yang pelit, orang yang susah sekali berkorban, itu biasanya orang yang sangat terikat dengan kepemilikannya. Semakin orang terikat dan tergantung pada kepemilikan, biasanya semakin susah dia berkorban. Ini sapiku, aku sudah memelihara sejak dia pedet, sejak dia kecil, masa harus dikorbankan? Ini kalau dijual kan mahal untuk ini. Itu ada keterikatannya. Jadi pengorbanan melatih kita untuk tidak terikat. Kenapa? Karena semakin terikat kita dengan dunia, semakin berat langkah kita untuk mendekat ke Allah, untuk ilaihi roji'un. Maka agama di antara hikmahnya mengapa kita, kalau dalam Islam disunahkan untuk berkorban, untuk melatih jiwa kita agar tidak terlalu terikat oleh dunia. Melatih kita untuk menyapih dunia. Karena kalau tidak, kalau kita nyusu terus ke dunia, kita tidak akan jalan-jalan ilaihi roji'un. Kita tidak akan bergerak mendekat ke Allah. Maka banyak sarana oleh Allah diberikan biar kita ingat dan segera sadar tugas kita adalah kembali kepadanya. Dunia hanya media, hanya alat, hanya sarana. Jangan memberati kita dan jangan dijadikan tujuan. Nah, berkorban dan pengorbanan itu mendidik jiwa secara luar biasa untuk tidak terikat oleh dunia. Nah, teman-teman ada berapa tadi ya? Ternyata mentalitas orang yang rela berkorban itu ada banyak manfaatnya. Selain tadi merintis jalan untuk sukses, kemudian juga pembebasan diri dari ego, kemudian juga melahirkan jiwa yang penuh cinta, dan juga melatih kita untuk tidak terikat oleh dunia. Selanjutnya, ada lagi ternyata manfaatnya apa? Logika tirakat. Logika tirakat itu maksudnya apa? Berkorban. Ini adalah gaya hidup yang menggunakan logika tirakat.
Logika tirakat itu apa? Tirakat mungkin kalau yang teman-teman Jawa sudah akrab ya, istilah tirakat. Dekat dengan bahasa Jawa taroka. Taroka itu meninggalkan. Tirakat itu tarak. Jadi menjauh sebentar dari dunia. Kenikmatan-kenikmatannya, hiruk pikuknya, untuk menggembleng diri pada saatnya kalau nanti sudah tangguh. Kembali lagi ke kancah kehidupan nyata. Itu tirakat namanya. Nah, pengorbanan ini adalah salah satu modus, salah satu cara untuk bertirakat. Logika tirakat itu apa sih? Di situ saya tulis ada beberapa. Logika tirakat itu logikanya mirip orang yang puasa, yang nanti pada saatnya akan buka puasa. Puasa itu kan orang yang sebenarnya dia bisa makan kalau pagi atau siang, uangnya banyak, tapi dia milih tidak makan. Ini kan tirakat. Wong yo, dia bukan orang yang tidak punya, cuma dia milih tidak makan. Demi apa? Nanti ada kebahagiaan lebih besar, namanya buka puasa. Di ilustrasinya, logika tirakat itu ya kita puasa demi buka puasa. Orang yang berkorban tadi kan begitu. Loh, kalau mau kamu nikmati kepemilikanmu apapun. Tapi ya hanya itu yang akan kamu rasakan. Tapi kalau kamu mau tirakat sebentar, sudahlah yang kamu miliki biar dimanfaatkan dulu untuk orang lain yang lebih butuh. Nanti ada buka puasanya. Jadi kamu menahan dulu demi nanti. Sama dengan logika orang yang melekan itu begadang demi istirahat yang lebih lelap. Tahajud itu kan ada juga efek begadangnya, tapi demi kebahagiaan yang lebih sejati. Ini kan tirakat, ada sengsaranya sedikit, tapi nanti bahagianya jauh lebih besar. Ada capeknya sedikit, ada laparnya sedikit. Tapi nanti kalau buka luar biasa nikmatnya. Sakit demi lebih sehat. Ini logika tirakat. Hari ini kan musimnya goes, musimnya sepedaan. Di mana-mana orang sepedaan. Lu sepedaan itu kan sakit, wong capek. Tapi banyak orang melakukan sepedaan. Tidak apa-apa, sakit sedikit, capek sedikit apa. Demi lebih sehat. Kalau boleh milih yang enak kan di rumah saja tidur, apalagi dingin-dingin seperti hari ini musimnya. Tapi kan pagi-pagi milih keluar, naik sepeda sampai jauh, sampai keringetan. Itu kan tidak enak sebenarnya, capek. Tapi demi lebih sehat. Ini logika tirakat. Menyepi demi bisa tangguh. Nanti kalau sudah tidak sepi lagi, kalau sudah ramai. Ini uzlah. Uzlah itu kan orang menjauh dari dunia biar tidak tergoda, kemudian melatih mental yang kuat, yang tangguh dari godaan. Kalau sudah tangguh, balik lagi ke dunia ramai, dan dia sekarang sudah tidak tergoda lagi. Ini namanya berkorban, namanya tirakat. Menahan demi ketepatan saat melampiaskan. Ini tirakat. Mau ngomong, mau komentar, mau ngeritik orang, ditahan dulu. Ini sebenarnya tidak enak. Tapi coba berkorban dulu, ditahan dulu, tirakat dulu. Belajar dulu yang dalam sampai detail. Kalau sudah ngerti pasnya, baru ngomong, baru komen. Dan kemampuan semacam ini mungkin hari ini banyak kita butuhkan. Saya bilang tadi di depan banyak orang yang tidak mau susah, tidak mau berkorban, tidak mau puasa, tidak enak sebentar saja. Menahan tidak enak sebentar saja untuk nanti bisa ada kebahagiaan yang lebih besar. Seandainya nanti jadi ngomong, jadi komen, itu sudah sangat berkualitas. Daripada sekedar ngomong, sekedar nulis, yang hasilnya hanya gegeran, tawuran, dan kisruh. Bahkan memang ada orang yang memang niati ngisruh. Nah, jadi berkorban itu melatih logika tirakat. Meninggalkan sesuatu demi kemanfaatan yang lebih besar saat nanti kembali. Ini tirakat. Memberi sesuatu demi kelegaan terlepasnya dari sesuatu dan kepuasan karena bisa membantu. Jadi
Sakit sebentar demi sehat yang sejati dan lebih panjang. Menyepi sebentar demi ketangguhan jiwa saat ramai. Menahan sebentar demi ketepatan saat melampiaskan. Ini tirakat. Nah, pengorbanan itu melatih jiwa tirakat ini. Karena modusnya pengorbanan itu kan modus tirakat. Jadi teman-teman, ternyata ini belum masuk ke korban yang penyembelihan itu, kita masih ada di korban yang pengorbanan dalam hidup. Bagaimana pentingnya nilai pengorbanan dalam hidup, ternyata secara umum berkorban itu penting dan luar biasa untuk hidup kita. Kalau mau diulang tadi dari depan, yang pertama pengorbanan itu adalah sunnatullah. Yang kedua, pengorbanan itu adalah jalan kesuksesan. Yang ketiga, pengorbanan adalah manifestasi dari cinta. Yang keempat, pengorbanan membebaskan diri kita dari ego. Yang kelima, pengorbanan melatih kita untuk tidak terikat dengan dunia. Dan yang keenam, pengorbanan adalah tirakat. Yaitu menahan sebentar, menjauh sebentar, sakit sebentar, puasa sebentar, demi kebahagiaan, demi buka puasa, demi kebenaran yang lebih manfaat pada akhirnya. Oke, baik, itu tadi dasar-dasar konsep-konsep pengorbanan secara umum. Selanjutnya baru kita masuk ke ranah korban yang oleh umat Islam dilakukan dengan cara menyembelih binatang ternak tertentu, sapi, kerbau, kambing, onta. Binatang tertentu berarti tidak semua binatang, memang ada syarat dan ketentuannya, ada rumusnya. Kita mulai ya, karena memang tema utamanya justru di korban ini, yang mungkin teman-teman sudah menjalaninya sejak kecil, sudah melihatnya. Nah, malam ini kita coba masuk ke ranah hikmahnya. Baik, kita mulai dari istilahnya. Ada yang tanya, Pak, yang benar nulisnya korban apa kurban apa korban? Pakai ki apa pakai k, Pak? Ya monggo lah, saya ndak hafal kalau EYD-nya, tapi di banyak media pakai ki. Mungkin untuk membedakan dengan korban yang pakai k, yang sifatnya tidak sakral. Kalau di kita kan sakral. Sebenarnya istilah aslinya dari bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani korban, yang artinya persembahan. Dan ada juga bahasa Syria, kurbana, artinya pengorbanan. Kalau dalam bahasa Arab, istilah kurban, satu akar kata dengan kurb, itu artinya dekat, kedekatan. Sehingga kalau ada kata-kata kurban, mungkin dia artinya adalah, maksudnya adalah cara atau jalan untuk mendekat. Kalau dalam dunia tasawuf ada istilah takorrub. Takorrub itu aktivitas yang mendekat pada Allah. Mungkin kurban ini jalan untuk mendekat kepada Allah. Istilahnya kurban. Saya tidak perlu menjelaskan detail teknis kurban seperti apa. Ya sekarang kan banyak itu, silakan cari sendiri di YouTube, teman-teman cari sendiri ustadz-ustadz yang menjelaskan syarat-syarat binatangnya, cara nyembelihnya, sudut penyembelihannya, macam-macam. Silahkan dipelajari sendiri fikihnya. Kita masuk ke ranah hikmahnya. Ini kalau dalam ilmu fikih bisa masuk kajian namanya hikmatut tasyri' atau falsafatut tasyri'. Oke, nah kita lihat korban ini di level ranah praksis beragamanya. Maksudnya apa? Memahami korban itu bisa dari banyak sudut pandang. Jadi tidak cuma
mono, bahkan tidak cuma stereo. Kalau stereo kan hitam putih, kalau mono itu hanya satu. Tapi ini banyak sudut pandang, plural perspektif. Jadi korban dari sudut pandang apa, dari sisi apa, itu nanti cara membunyikannya kan berbeda. Kadang-kadang kita hari ini tidak setuju dengan orang ini kok ngomongnya begitu. Sebenarnya kita ternyata tidak melihat orang ini ngomong dari perspektif apa. Kita kesusu tidak setuju. Padahal mungkin kalau kita tahu sudut pandang atau perspektifnya, mungkin kita setuju. Kalian melihat saya karena kamu melihatnya dari depan. Kelihatannya saya ini lengkap, ada hidungnya, ada matanya, ada mulutnya. Tapi orang yang ada di belakang saya terus bilang, loh saya kok cuma melihat rambut, wong dia ada di belakang. Kalau kita ngerti, oh iya kamu lihat rambut, wong kamu dari belakang. Saya melihat hidung, telinga, mulut karena saya dari depan. Hari ini banyak orang debat, diskusi, gegeran semacam ini. Dia tidak sadar bahwa, loh ya dia ngomongnya lihat rambut karena dia lihat dari belakang. Nah, kita menyisihkan aspek dari belakang ini, terus kita marah-marah. Wong saya lihat sendiri, ada telinganya, ada mulutnya, ada hidungnya, kok kamu bilangnya hanya rambut? Yang lihat hanya rambut juga marah. Loh saya juga lihat sendiri, adanya hanya rambut, telinganya ndak ada, hidungnya ndak ada, mulutnya ndak ada. Dia lihat dari belakang, yang sana lihatnya dari depan. Yang dari belakang sama dari depannya disingkirkan, terus rame. Padahal kalau sama-sama sadar, oh iya ya kamu lihatnya dari belakang sih, pantas hanya kelihatan rambut, saya lihatnya dari depan, kelihatannya wajah. Nah, makanya penting melihat ranah ngomongnya, ranah diskusinya ada di mana. Yang pertama, orang bisa membahas korban ini dari aspek kepercayaan dan kepatuhan, keimanan dan ketaatan. Kalau ini ya sifatnya apa yang disampaikan oleh agama dan ajaran-ajarannya dipercaya dan dijalankan. Aspek pertama ini karena memang ya dasarnya agama ya kepercayaan, kepatuhan. Jadi ada orang yang ngomongnya level ini, agama nyuruh korban ya berkorban, fasholli lirabbika wanhar, berkorbanlah ya, percaya dan patuh. Oke, kalau ada orang ngomong pokoknya kita harus berkorban, Al-Quran bilang begitu, ya ini orang bicaranya di level keimanan dan kepatuhan. Ada yang kedua, berbicara di level pengertian dan pemahaman. Kalau ini biasanya tidak sekedar ikut otoritas yang dipercaya, tapi juga berpikir, menganalisis, mempelajari sehingga paham. Ini level kedua. Akal budinya dimainkan untuk keimanannya. Kalau dalam bahasa Inggris, istilahnya faith seeking understanding, keimanan yang mencari pemahaman. Mengapa sih? Dalilnya ada, tapi maksudnya dalil itu apa dan kemana sih? Nah ini namanya level 2, level pemahaman. Ada yang ketiga, level hikmah. Kalau level hikmah, ini dicari, dilacak dua hal. Yang pertama manfaatnya, yang kedua barokahnya. Jadi saya mendefinisikan sederhana, hikmah itu mengejar manfaat dan barokah dari sesuatu. Barokah itu kan manfaat yang di luar kalkulasi normal, itu namanya barokah. Kalau saya gajinya 1 juta, sementara 1 hari saya habisnya 10.000, maka di akhir bulan uang saya defisit berapa, lebih berapa, atau tinggal berapa, atau kurang berapa. Nah, itu kalkulasi pas, namanya manfaat. Tapi ada kalanya barokah. Barokah itu kalkulasinya tidak persis seperti itu. Harusnya kalau uangku cuma 1 juta,
Ini sebulan tidak nyampe, tapi kok ya nyampe ya. Harusnya kalau cuma ngajinya sedikit, jarang baca, ilmu pun cuma ini aja. Tapi kok rasanya jadi luas ya sekarang. Itu namanya barokah. Nah, jadi membahas kurban selain level pemahaman bisa level hikmah. Manfaatnya kurban apa? Misalnya dengan berkorban orang terlatih untuk peduli sesama. Dengan berkorban yang fakir miskin kemudian paling tidak setahun sekali dapat makanan enak misalnya. Itu kan manfaat, kalkulasi-kalkulasi yang bisa dihitung. Tapi bisa juga barokah. Barokah ini di luar kalkulasi tiba-tiba hadir. Barokah selalu kita mintakan pada Allah biar oleh Allah dihadirkan. Misalnya, wah barokahnya korban ya, sekarang orang sini jadi rukun. Ini barokah namanya. Kalau kemarin agak sikut-sikutan, tapi begitu bareng-bareng berkorban, terus ini jadi rukun. Itu namanya barokah. Tidak terduga. Wah, gara-gara misalnya kita nyari hikmahnya virus corona, nah itu nanti bisa level manfaat, bisa level barokah. Manfaat itu kalkulasi-kalkulasi rasionalnya, jadi gunanya yang bisa dijangkau oleh akal pikiran itu manfaat. Tapi ada manfaat yang tidak terduga, tidak terjangkau, harusnya tidak seluas itu, sepanjang itu, nah itu namanya barokah. Nanti dalam kurban juga ada manfaatnya, ada barokahnya. Ini kalau kita tidak ngerti level ngomongnya, terus kalau ada orang misalnya ngomong level barokah, terus marah-marah. Hubungannya apa? Kurban sama toleransi, kurban sama kerukunan, tidak nyambung sama sekali. Kurban itu ya bla 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 bla. Nah itu kurang sadar level pembicaraan. Ya kurban itu yang penting ada dalilnya, dijalankan, kita patuhi. Perintahnya Allah kan sudah. Iya, kamu benar. Tapi kamu ada di level kepercayaan dan kepatuhan. Nanti ada ahli tafsir, para ulama yang menjelaskan ABC, detailnya. Biasanya itu level pemahaman. Ini untuk mengingatkan saja. Nah, kita masuk sekarang ke motifnya orang berkorban. Saya tadi bilang di depan ya, saya tidak cerita detail tentang apa dan bagaimana korban itu. Silahkan membuka kitab-kitab fikih sendiri, kita langsung masuk ke hikmah analisis filosofisnya. Nah, orang yang berkorban ini kalau kita baca ada motif-motifnya. Ini namanya level-level niatnya. Ini untuk mungkin ada di antara kita yang tahun ini berkorban, ayo ditata lagi kita ada di jenjang niat yang mana. Yang pertama, level norma. Level norma ini orang yang berkorban yang niatnya menjalankan norma. Ya wis aturannya begitu. Kayak tadi ya, dalilnya begitu ya saya jalan. Level normatifnya. Tindakan yang dilakukan karena menjalankan norma. Itu level normatifnya. Ada yang kedua level responsibility. Kalau ini tidak sekedar menjalankan, tapi adanya rasa tanggung jawab, rasa kewajiban. Sebagai seorang muslim yang mampu, ya pantasnya aku ini korban. Demi kepedulian pada sesama. Ini namanya niat level 2, responsibility. Rasa wajib. Sebagai orang yang punya kemampuan. Yang ketiga, ada level reward and exchange. Kalau ini melakukan ibadah korban dengan niat menunggu reward dan exchange, menunggu balasan, entah dalam bentuk pahala di akhirat nanti maupun pahala konkret di dunia ini. Kayak kita kalau sedekah terus, wah ini saya sedekah 1.000 nanti baliknya 700.000. Saya tunggu, pasti balik 700.000. Itu niat menunggu reward and exchange, menunggu balasan dan gantinya dari Allah.
Nah, itu yang ketiga. Apa salah Pak begitu? Ya enggak. Ya memang levelnya beda. Sama level-level niat yang lain. Apa salah Pak kalau saya hanya menjalankan kewajiban? Atau apa salah saya kalau hanya normatif saja? Enggak. Cuma levelnya memang beda. Dan yang terakhir, yang kita sebut ikhlas. Melakukan korban dengan kesadaran karena Allah dan untuk Allah. God only consciousness. Jadi kita menyebutnya ikhlas. Nah, silahkan, kemungkinan ada teman-teman yang tahun ini berkorban atau tahun-tahun yang akan datang, dipetani sendiri niatnya ada di posisi mana. Posisi normatif, posisi kewajiban saja, atau menunggu balasan, atau ikhlas lillahi ta'ala. Karena Allah saja dan untuk Allah saja. Pak, saya korban itu ikhlas kok Pak. Karena Allah saja. Siapa tahu nanti oleh Allah dibalas. Oh ya dibalas ya berarti itu reward and exchange. Bukan ikhlas. Kalau ikhlas itu sudah tidak nunggu. Balasannya apa, nanti diberi apa. Insya Allah Allah ngerti yang terbaik. Allah akan memberikan. Nah, kalau ada Allah yang memberikan, ya berarti kita nunggu pemberian, reward and exchange. Ya memang tidak mudah untuk ikhlas total. Tapi rumusnya adalah ayo beramal baik sampai ikhlas. Jangan nunggu ikhlas dulu baru beramal. Kalau nunggu ikhlas baru beramal, tidak beramal nanti. Jalankan saja kebaikan, lama-lama ya bisa ikhlas. Yang penting korban ya, meskipun masih normatif, meskipun responsibility karena kewajiban ya muslim ya gimana lagi ya korban. Atau saya menunggu balasan Pak di dunia ini atau di akhirat nanti, ya tidak apa-apa. Yang penting berkorbanlah sesuai yang diajarkan. Bahkan Kanjeng Nabi kan barang siapa yang punya kemampuan tapi tidak mau korban, jangan dekat-dekat dengan tempat sholat kita. Baik, itu dari level niatnya. Sekarang masuk ke maknanya. Di situ saya beri judul makna implisitnya. Kalau makna eksplisitnya kan sudah banyak di banyak buku. Sekarang kita lihat di balik kesediaan kita yang mau berkorban itu sebenarnya implisit di situ ada makna-makna. Yang pertama apa? Pengakuan kita, syahadat kita tentang Allah yang Maha Kuasa. Sekaligus kelemahan kita, kebutuhan kita di hadapannya. Jadi Allah memerintah kita dan kita jalankan. Kita mau menjalankan, itu menunjukkan bahwa kita, iya, saya akui Allah Tuhan Maha Kuasa. Jadi di antara manifestasi dari syahadat, yaitu pengakuan akan Allah sebagai Tuhan, itu ya menjalankan perintahnya. Makanya rukun Islam itu yang pertama syahadat. Syahadat itu berarti apa? Engkau menegaskan diri mengakui bahwa Allah adalah Tuhan. Buktinya apa? Perintahnya mau kamu jalankan. Jadi pengakuan bahwa ada Tuhan yang Maha Kuasa, kita buktikan dengan jalan mau menjalankan perintahnya, antara lain untuk berkorban. Yang kedua, korban menunjukkan kerelaan seorang hamba atas segala ketetapannya. Raditu billahi robba, aku ridho Allah Tuhanku. Tapi kadang-kadang kalau diputuskan apa oleh Allah, kita protes, kita komplain, kita tidak mau terima. Itu namanya tidak raditu. Pak, eman-eman Pak, kambingnya, eman-eman uangnya, eman-eman sapinya. Ini berarti tidak rela. Kemudian dibalik kesediaan kita untuk korban adalah kesediaan kita untuk dekat dengannya. Tadi di depan dijelaskan bahwa korban itu manifestasi dari cinta. Orang yang mencintai itu
menjalankan apapun yang diinginkan oleh yang dia cintai tanpa pamrih apapun, asal selalu disayang, selalu dekat dengan yang dia cintai. Maka berkorban, hakikatnya menunjukkan rasa cinta kita, bukti dari cinta kita kepadanya. Yang keempat, berkorban adalah pembebasan diri dari selainnya. Jadi, karena tadi kita akui Allah satu-satunya, kita rela dengan segala ketetapannya, kita cintai Dia dan kita ingin selalu dekat dengannya, antara lain dengan korban, maka di balik itu semua akan tampak bahwa kita membebaskan diri dari apapun selain darinya. Jadi hanya satu tinggal yang tersisa, yaitu Allah saja. Itu makna implisit korban ada di situ. Yang terakhir, makna implisit korban adalah spiritualisasi hidup dan unsur-unsur kehidupan yang ada di sekeliling kita. Spiritualisasi itu begini. Kalau kita punya uang, kemudian kita beli untuk makan ke warung, ini kan namanya bukan spiritualisasi, ya biasa saja manfaatnya uang. Tapi kalau kita bawa dia untuk sedekah pada tetangga kita yang berhari-hari tidak makan, ini uang ini sekarang bernilai spiritual. Kita naikkan derajatnya ke level spiritual. Kita transendenkan menuju Allah. Kalau kambing kita sembelih kemudian kita makan bareng-bareng, ya itulah fungsinya kambing untuk memenuhi kebutuhan kita. Tapi levelnya level dunia. Tapi kalau kambing ini kita jadikan media untuk menjalankan perintah Allah sesuai keinginannya, kemudian kita ikutkan korban, maka kambing ini kita spiritualkan. Levelnya sekarang level spiritual. Tidak lagi duniawi. Kalau cuma nyate-nyate bareng teman tadi itu levelnya masih level dunia untuk memenuhi kebutuhan dunia. Tapi begitu kita jadikan dia binatang korban, maka dia sedang menjalankan tugas untuk memenuhi perintahnya Allah. Itu namanya dispiritualkan. Kita juga sebagai yang berkorban sedang mengalami proses spiritualisasi. Karena kita tidak terkungkung oleh rumus-rumus dunia, tapi kita lampaui rumus dunia itu untuk menuju spiritual, antara lain dengan cara berkorban. Jadi, hidup yang spiritual dengan cara menjalankan perintah dan larangannya, namanya spiritualisasi. Kita menjadi spiritual, binatang yang kita korbankan juga menjelma ke level spiritual, tidak lagi yang duniawi. Itu namanya spiritualisasi. Oke, ini makna implisitnya. Nanti bisa dikejar detailnya di falsafah tasyrik. Makanya kalau teman-teman baca di antara dalilnya kurban itu kan ada yang mengarah ke makna spiritualisasi. Makna spiritualisasi itu kan misalnya begini. Layyanallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Jangan dilihat dagingnya atau darahnya, karena bukan daging dan darah itu yang sampai pada Allah, tapi yang diperoleh adalah takwanya. Yang sampai pada Allah adalah ketakwaannya. Ini namanya mengalami proses spiritualisasi. Hakikatnya cuma ngedum daging, tapi jangan dilihat dagingnya. Di balik itu ada makna ketakwaan dan spiritualitas. Jadi itu makna-makna implisit dari korban.